Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan sangat baik buat kita, dan kita selalu ada dalam kasih kebaikannya. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 5 ayat 44. Tertulis demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Senin yang lalu terjadi penikaman di sebuah gereja di Sydney, Australia. Bishop Marma Ari Emanuel yang melayani di gereja Christ the Good Shepherd ditikam oleh seorang pemuda dan membuatnya terluka. Bishop Emanuel yang ditikam dan berdarah sempat meletakkan tangannya ke atas kepala penikamnya sambil berkata, kiranya Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Ia tidak mengutuki, tidak mengumpat orang yang telah menganiayanya, tapi mendoakan dan berharap yang baik. Bukan hal yang mudah untuk melakukan hal seperti itu. Dibutuhkan hati yang penuh dengan kasih Tuhan untuk dapat mengampuni dan memberkati. Kita perhatikan Matius 5 ayat 44 ini. Di situ tertulis, tetapi aku berkata kepadamu. Di sini Tuhan Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi dunia, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini merupakan suatu kebodohan. Masakan orang yang menganiaya harus dikasihi dan didoakan? Secara kedagingan, kita inginnya membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, rugi ganti rugi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hal yang berbeda. Untuk menghentikan kebencian, taburkanlah kasih. Kita harus mengasihi. Selama hati kita selalu penuh kebencian, hidup kita akan dipenuhi dengan keinginan untuk menyakiti, melukai, bahkan membunuh. Membalas kelihatannya enak, tapi membalas bukanlah solusi. Membalas justru membuat kita terkena masalah dan bahkan kita bisa menjadi berdosa. Lebih baik kita serahkan pembalasan kepada Tuhan yang akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi. Dalam ayat ini Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Kita mungkin berkata, enak aja. Dia udah menyakiti hati saya. Dia udah memfitnah saya. Dia merugikan saya, bahkan menyerang saya, serta menghancurkan karakter atau martabat saya. Tuhan tidak mengatakan soal lain-lain. Entah orang itu menyakiti, merugikan atau semacamnya. Tuhan katakan agar kita mengasihi dia. Mengasihi orang itu, mengasihi musuh kita. Kita pribadi pasti tahu siapa yang jadi musuh kita. Orang yang seringkali terbayang di dalam pikiran, yang terasa seperti merongrong dan menyakiti hati kita, yang membuat kita kesal, marah ketika memikirkan mereka. Itulah musuh. Itulah orang yang perlu kita kasihi, selain orang-orang lain dalam hidup kita. Mungkin musuhmu saat ini adalah pasangan hidupmu. Mungkin juga anakmu atau orang tuamu. Mungkin mereka sudah menyakiti dan saudara kesal terhadap mereka. Kasihilah mereka semuanya. Jangan biarkan rumah tangga dan keluarga kita menjadi hancur karena tidak ada kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kalau belum sampai mengeluarkan air mata bukanlah kasih. Kasih bila belum sampai berkorban
bukanlah kasih. Tuhan telah menunjukkan bagaimana mengasihi. Ia mengasihi kita sampai ia berkorban di atas salib. Ia tidak menyayangkan nyawanya, tapi memberikannya untuk kita yang berdosa dan yang memusuhinya. Itu semua dia lakukan karena kasih-Nya, supaya kita selamat dari kebinasaan. Mari ikuti teladan Tuhan Yesus, miliki hati yang penuh kasih, dimulai dari keluarga kita masing-masing, dan keluar sampai kepada orang-orang lain. Kalau masih ada amarah dan kebencian, mari berikan pengampunan. Kalau masih ada kutuk dan umpatan, berikanlah ucapan berkat dan doa. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu mengingatkan kami untuk memiliki hati yang penuh kasih. Kami akui ketidakmampuan kami untuk mengasihi. Kalau kami andalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Kami marah, kami kesal, kami benci. Tapi kami mau tunduk pada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi. Mampukan kami untuk mengampuni, untuk menerima, untuk mendoakan, untuk mengucapkan berkat. Sekalipun ada rasa sakit di hati kami, ada perasaan kesal dan marah, Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menerima. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menang. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami berdoa khusus bagi yang sakit, apapun sakit yang dialami saat ini. Tuhan jamah dan sembuhkan. Urapi Tuhan, jamah dari kepala sampai kaki. Kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan, menyempurnakan tubuh setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar kuasa Tuhan bekerja, memberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk dapat mengasihi, dapat mengampuni, sebagaimana teladan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.